Shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini, pada bagian kedua, saya ingin membuktikan bahwa Sabat yang ditetapkan setiap tanggal 8, 15, 22, dan 29 yang berpatokan pada bulan baru yang diajarkan oleh pemelihara Sabat lunar itu tidaklah Alkitabiah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah benar Sabat itu berdasarkan patokan bulan baru setiap tanggal 8, 15, 22, dan 29? Mari kita lihat. Dalam Kejadian pasal 1, selama 6 hari Elohim menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Sebelum Sabat dicanangkan, dalam ayatnya yang kelima tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama." Kemudian, di ayat ke-8 tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua." Di ayat ke-13 tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga." Di ayat ke-19 tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat." Di ayat ke-23 tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima." Begitu juga di ayat ke-31 juga tertulis, "Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6." Jadi, berdasarkan yang tertulis dalam Alkitab, sebelum Sabat dicanangkan, perhitungan Sabat saat hari-hari penciptaan itu diawali dengan 6 kali petang dan 6 kali pagi secara berkesinambungan. Dan pada hari ke-7, dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan, yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dari fakta-fakta ayat tadi, muncul suatu pertanyaan. Dari benda penerang apakah kita mengetahui waktu petang dan waktu pagi? Mari kita buktikan dengan ayat Alkitab. Dalam Hakim-Hakim 19 ayat 9 tertulis, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Bermalamlah, lihat, matahari hampir terbenam." Dalam 2 Tawarikh 18 ayat 34 tertulis, "Sampai petang, pada saat matahari terbenam." Begitu juga dalam Lukas 24 ayat 29 tertulis, "Hari menjelang petang dan matahari hampir terbenam." Jadi, untuk mengetahui waktu petang, indikatornya itu adalah dari matahari yang terbenam. Sekarang kita lihat lagi bukti yang lainnya. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 33 tertulis, "Pada pagi hari, pada waktu terbitnya matahari." Dalam Markus 16 ayat 2 tertulis, "Dan pagi-pagi benar, mereka tiba di kubur itu ketika matahari terbit." Jadi, untuk mengetahui waktu pagi, indikatornya adalah dari matahari terbit. Dalam Kejadian 1 ayat 14, sangat jelas tertulis bahwa bulan sebagai tanda itu merujuk kepada season H4150 atau feast H4150. Sedangkan benda penerang matahari menjadi patokan untuk Sabat hari ke-7. Saat bulan diciptakan pada hari keempat, ciptaan Elohim itu baik dan sempurna. Secara fungsi dan bentuk yang sempurna itu pasti bulat 100% atau berbentuk bulan purnama. Kejadian 1 ayat 31 menuliskan, "Segala yang telah dia jadikan itu sangat baik." Dan Ulangan 23 ayat 4 menuliskan, "Pekerjaannya itu sempurna." Ini adalah halusinasi orang-orang lunar. Kalau bulan baru itu sebagai patokan hari Sabat, ada di manakah bulan barunya saat minggu penciptaan itu? Satu hal yang pasti, saat minggu penciptaan,
waktu Sabat di Taman Eden dicanangkan, belum ada bulan baru. Karena bulan itu baru diciptakan pada hari keempat. Untuk mengetahui 6 kali waktu petang dan 6 kali waktu pagi saat hari-hari penciptaan, patokannya itu dari siklus matahari, bukan dari siklus bulan. Saudara-saudara bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, kita diperintahkan memelihara Sabat berdasarkan 6 hari kerja, hari ketujuh istirahat, sama seperti contoh yang diberikan Elohim saat minggu penciptaan, 6 hari penciptaan, hari ketujuh istirahat. Dalam ayat ini, tidak ada tertulis embel-embel tambahan bahwa Sabat harus dipelihara setiap tanggal 8, 15, 22, dan 29, seperti yang diajarkan oleh pemelihara Sabat lunar. Jadi, dari bukti-bukti tadi menunjukkan bahwa Sabat lunar yang berdasarkan patokan bulan baru setiap tanggal 8, 15, 22, dan 29 itu sangat tidak alkitabiah, dan itu merupakan suatu kesalahan dan halusinasi orang-orang lunar saja, karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam 10 hukum. Kiranya penjelasan ini dapat memberikan pencerahan kepada saudara. Elohim Yahweh memberkati kita semua. Terima kasih.